Baru-baru ini viral video Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Immanuel Ebenezer, yang marah-marah saat sidak ke perusahaan tur dan travel di Jalan Teguh Umar, Kota Pekanbaru, Riau pada 23 April 2025. Sidak dilakukan karena adanya laporan bahwa perusahaan tersebut diduga menahan ijazah 12 mantan pekerja. Namun, bukan sambutan atau penjelasan yang ia dapat, melainkan sikap tak acuh dari karyawan perusahaan. Immanuel tampak dicueki oleh seorang karyawan ketika mencoba memperkenalkan dirinya dan meminta bertemu dengan pihak manajemen. Mas saya wakil menteri. Hargai orang ngomong. Iya sabar, makanya tanya dulu. Ini anggota DPRD nih, ini wakil bupati sih. Ini ada kepala dinas kerjaan. Ini dinas kerjaan. Bobi, nih main Bobi nih. Jangan sampai kayak Surabaya lagi nih. Diketahui Immanuel datang bersama wakil bupati dan anggota DPRD setempat. Setelah viral di sejumlah medsos, sejumlah netizen menilai sikap wamen tersebut kurang pantas ditunjukkan di ruang publik. Namun sejumlah netizen mendukung sikap Immanuel sebagai bentuk ketegasan terhadap birokrasi yang tidak profesional. Ditambah lagi aturan perusahaan yang menahan ijazah karyawannya hingga bertahun-tahun itu tidak bisa dibenarkan. Gaya kepemimpinan wamen Immanuel yang tegas mengingatkan netizen ke sosok Ahok yang dikenal tegas, vokal, dan blak-blakan. Sosok Basuki Cahayapurnama alias Ahok dikenal luas sebagai pejabat yang tak segan menabrak zona nyaman birokrasi. Ahok mulai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014, menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi Presiden RI. Sejak awal, gaya kepemimpinannya langsung mencuri perhatian publik. Ia dikenal tidak segan memarahi bawahannya yang bekerja asal-asalan. Dalam banyak kesempatan ia menyampaikan kritik pedas secara langsung, bahkan di depan kamera. Salah satu bukti ketegasan Ahok yang terlihat saat menangani normalisasi sungai dan relokasi warga di bantaran kali meski menghadapi berbagai penolakan. "Saya ini kerja pakai uang rakyat, kalau kalian gak mau tertib ya minggir," kata Ahok saat itu. Seperti wamen Immanuel, Ahok juga sering melakukan sidak tanpa pemberitahuan. Ahok menolak budaya ABS atau asal bapak senang yang menurutnya merusak sistem birokrasi. Meski banyak yang mengapresiasi ketegasannya, tak sedikit pula yang mengkritik gaya bicaranya yang keras dan dianggap arogan. Meski masa jabatannya berakhir di tengah kontroversi isu penistaan agama, ketegasan Ahok dianggap sebagai perubahan yang menginspirasi pejabat lainnya untuk bersikap tegas, berani, dan transparan. Ketika ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina pada tahun 2019, gaya tegas Ahok tidak berubah. Ia langsung mengkritik pemborosan di Pertamina. Ia juga menyoroti proyek-proyek yang tidak transparan. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo, ada kepala daerah yang menarik perhatian karena ketegasannya. Dia adalah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Gaya kepemimpinannya memang unik, meski dikenal merakyat dan nyudan pisan, ketegasannya sebagai pemimpin yang langsung turun ke lapangan dan tak kenal basa-basi menjadikan KDM sebagai sosok gubernur yang dielukan warga, khususnya warga Jawa Barat. Deddy Mulyadi sebenarnya sudah dikenal luas sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Ketegasannya terlihat saat ia menemukan praktik pungli, pelayanan publik yang buruk, atau fasilitas yang tak layak. Tak segan, ia langsung menegur pejabat atau petugas di tempat. Menjelang Lebaran 2025, Deddy Mulyadi tidak mentolerir praktik pungli di Jawa Barat yang mengatasnamakan THR. Deddy bahkan menonaktifkan Kepala Sekolah SMAN 6 Depok karena dugaan pungutan liar dan pelanggaran prosedur kegiatan karya wisata pada Februari 2025 lalu. Deddy juga tak segan menindak pejabat yang malas dan tidak tanggap, yang sempat heboh saat KDM menegur Bupati Indramayu Luki Hakim karena tak izin ketika berlibur ke Jepang pada Lebaran 2025. Itulah tadi 3 contoh pejabat yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang tegas. Bagi pemirsa Voi, siapa sosok pejabat favorit yang dikenal tegas dan berani? Thank you.